Supaya kita lebih paham, maka dalam sholat berjamaah itu ada 3 fadilah. Dalam sholat berjamaah itu ada 3 fadilah, 3 keutamaan. Yang pertama namanya disebut fadilatul jamaah. Yang pertama disebut fadilatul jamaah, yang disebut oleh kita ganjaran 27. Bagaimana nih supaya kita sholat dapetin fadilatul jamaah? Nah, cara kita supaya dapat fadilatul jamaah di dalam sholat kita, patokannya yang penting imam belum salam. Patokan dapat fadilatul jamaah itu yang penting imam belum mengucap salam. Bila imamnya udah duduk tawarruk, tasawuf akhir nih imamnya. Bila mana kitanya datangnya berdua nih datangnya. Imamnya tasyahud akhir, kitanya berdua atau lebih, bertiga, berempat gitu. Yang penting enggak sendiri berdua. Jangan ikut. Jangan ikut. Karena udah dapat 27 berapa nih? 27 apa? Perak. Jangan ikut. Dikit. Jadi gimana? Kita diri aja sampai tuh imam salam. Udah salam baru ibu qomat deh sama temannya nih sholat. Dapatnya dari awal. Begitu. Jadi yang namanya orang jadi imam tuh kagak wajib niat jadi imam. Imam enggak wajib. Enggak niat jadi imam enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh, cuman si imam ganjarannya satu, wong niat kagak niat berjamaah imam. Begitu. Jadi imam itu tidak diwajibkan niat berjamaah. Jadi imam enggak perlu niat imaman, enggak. Kalau pengen dapat 27 niatnya imaman. Kalau pengen ganjaran atu enggak pakai niat imaman. Kalau makmum wajib. Tuh begitu. Kalau makmum wajib. Wong namanya berjamaah itu kita makmum ngikut sholat orang pada gerakannya. Maka karena niat ngikut, wajib kita niat ngikut. Wajib nih niat. Enggak boleh kalau kagak niat ngikut kagak boleh. Jadi kita itu kudu niat tuh makmuman. Maka enggak perlu kalau kita mau ngikut teman kita sholat pakai dicolek-colek, enggak perlu. Itu namanya colek. Begitu pakai, enggak usah colek-colek, enggak perlu. Mau ngapa dia colek-colek? Mana temannya lemah jantung lagi, modar dia. Ya wassalam. Dosa dia kalau mati. Enggak perlu. Itu orang-orang, ya makanya disuruh ngaji. Biar kita tuh benar dalam sholat kita. Begitu. Enggak orang-orang.
Gitu kita. Kalau berjamaah niat makmuman, sehingga nih dengan makmuman imamnya lagi tasawuf awal, kita diri Allahu Akbar, kudunya kita baca Fatihah. Karena imamnya lagi tasawuf awal sama agama, lo belebur sama dia, maka kita juga kudu duduk tasahud tuh, gara-gara makmuman. Begitu. Kita wajib niat makmuman kalau jadi makmum. Wajib. Kalau mau ngikut, kita berhenti boleh, boleh. Berhenti jadi makmum belum kelar, boleh, boleh. Namanya mufarokoh. Mufarokoh tuh aku niat berhenti jadi begitu. Boleh. Contoh, sholat baru serakaat. Begitu, baru sholat Allahu Akbar, kita udah makmum rakaat kedua. Handphone samping kita bunyi, mana orang mau bayar utang lagi, mana gede lagi ini, giro pending tadinya, giro pending. Waduh, ini bagaimana ini ya? Begitu tuh. Ini ada janjian, gua berhenti aja jadi makmum. Boleh, boleh. Di hati niat, aku niat berhenti jadi makmum. Udah sholat sendiri aja kebut. Salam pulang. Boleh. Itu namanya mufarokoh. Pertanyaannya. Adakah ajaran nepuk? Tuh pertanyaannya. Nih. Pertanyaannya nih. Adakah ajaran nepuk? Maka bila itu ditanya, ada. Jawabannya, ada. Yang bagaimana yang agama ajarin nepuk? Begitu. Bila mana kita baris sendirian. Nih ajarannya nih. Bila mana kita baris sendiri. Begitu, baris sendiri. Nih bagaimana? Harus pakai contoh praktek apa kagak? Praktek. Suruh baris nih. Iya, orang 6. Kalau pengen ngerti nepuk. Iya, 6. Ngadepnya mana nih? Ngadep sana dah. Begitu biar kelihatan. 6 orang. 6 orang saya butuh. Ngadep sono, miring. Ngadepnya sono, miring. Iya. Ini berapa orang nih? Ntar dulu. Jangan jauh-jauh, nggak kelihatan sama temennya. Begitu. 6 ya. 6 orang saya butuh. Iya. Saya butuh 6 orang. Baris dulu, baris awas ininya nih. Takut kayak ini. Iya. Orangnya aja. Nah iya. Nah iya. Nah, baik, ininya terlalu sempit ya. Rada miring begini, rada miring kayak gini nih barisnya. Kiblatnya biar kelihatan ibu-ibu. Iya, ini liatin saya. Tuh. Rada nyerong. Nah, ibu kita geser. Nah, begitu tuh. Jadi biar nyerong. Coba. Biar kelihatan. Nih kelihatan nggak? Kalau nggak saya suruh di bawah ini. Hah? Kelihatan? Hah? Kalau yang nggak kelihatan geser. Jangan orang ini udah nolongin ibu nolongin dia, biar paham. Baik, saya harus betulin. Nih satu jadi imam, coba maju satu. Nah baik, majunya jangan jauh-jauh kakinya. Baik, baik. Ininya sayanya nyontoinnya sempit ya. Baik, bagaimana ini cara ngebarisinya? Atau barisnya ngadep sono bakal kelihatan ya? Coba lempeng sono aja. Ini lempengin garis ini nih bu. Ini garis ini, coba lempeng semuanya baris dulu. Iya, lempeng kakinya. Nah, baik. Iya, siap. Satu di belakang, satu. Satu aja saya butuh di belakang. 1 orang. Siapa? Baik. Agak kemarian berarti ibu kita. Ibu di belakang aja. Di belakang terus. Ibu, mohon maaf, duduk dulu dah. Duduk dulu. Ya, saya tolongin. Baik. Coba maju satu yang di tengah. Dikit. Ya, baik. Rapetin. Baik. Nih, kalau pengen tahu ajaran nyolek buat ibu-ibu ya. Begitu. Sebetulnya nanti buat bapak-bapak kan barisannya bakal beda. Ini maksud saya baris ini penuh nih. Maksud ini barisnya penuh. Nah, berarti datang tuh ibu kita, coba maju lagi. Nah, iya. Tujuannya bikin baris kedua saya ini maksudnya. Paham? Coba di pantatnya di belakang. Baris. Terus di tengah. Nah, baik. Baik. Ini kan namanya baris dua.
baris 2. Ini kalau ibu kita ini ibu sholatnya sendiri begini nih, ganjaran nyatu. Walaupun dari awal. Kalau sendiri berjamaah. Kecuali emang suami istri sendiri, emang itu udah begitu aturannya. Ini sendiri nih, ganjarannya atu. Maka ibu kita barisannya agak maju dikit, di temannya yang mana aja dah, jangan dekat imam, karena imamnya jangan sampai, anggap deh ibu ini deh, yang di kiri, coba di dekat pantatnya, iya betul gitu, udah nggak apa-apa. Nah maka kemudian takbir dulu, takbir, coba ibu takbir semua, ibu kita, nih, kalau yang lain udah takbir sedekap semuanya. Sedekap. Ini saya mengatur, ini ibu nih. Ini nih. Yang ini udah bener nih. Ini saya mau ngatur ajaran nepuk. Nih bagaimana? Maka ibu takbir dulu. Takbir, Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar, colek temennya. Colek. Nah, temennya. Karena nih ibunya barisnya di situ, yang dicolek jangan itu. Dia mundurnya kalangan ibu. Nah, yang nyolek yang lainnya aja. Coba ibu sebelah mari, kalau mau nyoleknya yang sono. Iya, kalau ibu nyoleknya dianya mundurnya susah. Nah baik, ibu nyolek yang ini aja, agak majuan kalau kurang. Enggak, ibunya aja, ini jangan, yang ini nggak usah geser-geser. Nah baik, colek yang ini habis takbir. Nah, colek yang ini. Nah, ibu kita mundur. Nah, tuh ajaran nyolek tuh begitu. Baru ada. Apa? Iya, nanti bakal orang baru yang ngisi nanti. Itu nanti ajarannya. Yang baru datang lagi suruh ngisi barisan itu. Supaya yang ini dapat 27. Karena kalau dia barisnya sendiri ganjarannya atu. Maka tolongin. Nyoleknya sesudah nyolek ini hanya untuk kita. Bukan untuk imam. Ingetin. Untuk kita dapetin 27. Bukan untuk imam. Nah ibu kita yang tadi itu ganjarannya tuh supaya 27, colek temennya, temenin gua dong barisnya, gitu maksudnya. Baru nyolek. Itu doang, bukan kita nyolek orang jadi imam, nggak ada. Begitu. Betul. Jadi artinya kan ininya nih bakal lama-lama bakal mundur nih. Bakal mundur. Anggap deh geser nih. Karena ini kan posisinya lagi kayak begini nih. Coba nanti geser lagi dikit. Awas lo jatuh ya. Karena kita mengatur ini takut jatuh doang yang bakal jadi makmum dari tadi. Jangan sampai salah. Sampailah biar dia bisa baris di kedua. Tuh, intinya yang saya mau sampaikan, nyolek itu ada kalau kayak begitu. Begitu. Di luar itu nggak ada. Nah itu dia yang repotnya kayak begitu. Kalau dia nggak ngerti, maka kita ganjaran nyatu aja. Dah silakan duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yajibu 'alal muqtadi an yanwiyal jama'ata awil iqtida'a. Dan wajib atas orang yang bermakmum
oleh bahwa ia niat akan sholat berjamaah atau niat bermakmum. Wa an ya'lama af'alal imami wa an ya'lama af'alal imami, dan bahwa tahu oleh makmum akan perbuatan-perbuatan imamnya. Wa an yutabi'ahu fiha, dan bahwa mengikut oleh makmum akan imam pada perbuatan-perbuatan imam. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Ibu-ibu sekalian, pertemuan ini akan dijelaskan aturan-aturan sholat berjamaah agar supaya berjamaah kita sholatnya sah, supaya sah. Nah, sebelum kita ngomongin berjamaah ini aturan, supaya kita lebih paham, maka dalam sholat berjamaah itu ada 3 fadilah. Dalam sholat berjamaah itu ada 3 fadilah, 3 keutamaan. Yang pertama namanya disebut fadilatul jamaah. Yang pertama disebut fadilatul jamaah, yang disebut oleh kita ganjaran 27. Bagaimana nih supaya kita sholat dapetin fadilatul jamaah? Nah, cara kita supaya dapat fadilatul jamaah di dalam sholat kita, patokannya yang penting imam belum salam. Patokan dapat fadilatul jamaah itu yang penting imam belum mengucap salam. Itu rumusnya tuh. Walaupun kita masih diri gitu. Masih diri tuh gimana? Contoh, kita sholat nih, lagi usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil dadaan makmuman, umpamanya itu. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Pengen duduk, belum duduk, imam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Namanya kita udah takbir, selesai, imam baru namanya kita patokannya imam belum. Tuh. Walaupun kita belum duduk, dapat ganjaran 27. Tuh begitu. Dapat ganjaran 27. Dapat. Imamnya lagi tasyahud akhir, kelihatan lagi duduknya, duduk tawarruk namanya. Duduk apa? Tawarruk. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal namanya duduk apa? Iftiras. Imamnya lagi duduk tawarruk, tasyahud akhir. Kita ikut. Allahu Akbar. Baru duduk kita. Pas kita udah duduk, imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh kita baru duduk. Itu juga dapat ganjaran 27. Namanya dapat fadilah berjamaah.
dapat 27. Tentu beda dengan yang di awal, ya beda. 27, tapi 27 juga. Ada 27 tuh macam-macam. Ada 27.000, ada 2700, ada 27 perak. Yang model begini 27 apa nih? Ah, iya. Yang penting dapat 27. Tuh begitu. Dapat 27. Karena itu aturan agamanya, bila imamnya udah duduk tawarruk, tasawuf akhir nih imamnya. Bila mana kitanya datangnya berdua nih datangnya. Imamnya tasyahud akhir, kitanya berdua atau lebih, bertiga, berempat gitu. Yang penting enggak sendiri berdua. Jangan ikut. Jangan ikut. Karena udah dapat 27 berapa nih? 27 apa? Perak. Jangan ikut. Dikit. Jadi gimana? Kita diri aja sampai tuh imam salam. Udah salam baru ibu qomat deh sama temannya nih sholat. Dapatnya dari awal. Begitu. Kalau kitanya berdua atau lebih. Kalau kita sendiri jangan, ikut aja. Kan nggak ada temennya kitanya. Nggak ada temennya. Supaya kitanya dapat 27 yang besar. Kalau imamnya udah tasyahud akhir, jangan ikut, rugi. Udah di ujung. Ini satu, namanya fadilah jamaah. Kedua, fadilah takbir bersama imam. Takbir bersama imam. Kata Nabi, siapa orang sholat 40 hari ikut takbir bersama imam, maka orang itu terbebas daripada api neraka, terbebas dari sifat munafik. 40 hari. Kalau di Madinah 40 waktu. Kalau di luar Madinah nih 40 hari. Itu bedanya. Nah, bagaimana kita biar dapat fadilah takbir bersama imam? Waktu imam Allahu Akbar kita udah diri, udah baris. Habis imam Allahu Akbar kita langsung ikut. Imam Allahu Akbar, kita langsung tuh salim. Allahu Akbar. Namanya dapat fadilah takbir bersama imam. Ini ganjaran paling gedenya berjamaah. Ganjaran paling gedenya. Ketika imam takbir, kita langsung takbir. Berarti kita udah baris duluan. Udah baris. Begitu. Jangan sampai begini. Imam udah Allahu Akbar, dia masih duduk aja. Kayak taraweh tuh, taraweh. Begitu. Dia duduk aja. Sampai waladhdallin amin, masih duduk aja. Duduk. Pas imam sumalatus aluna usolli. Ini ada orang yang ngaji juga sore ini. Begitu. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana ini? Begitu.
Ini namanya orang ini kagak dapet fadilah takbir bersama imam. Nggak dapat. Nggak dapat. Tapi dari tadi adanya. Nggak dihitung ada dari tadi. Mula ikutnya. Imam takbir kita kudu ikut takbir. Itu yang paling gedenya berjamaah. Ada 27 derajat. Ini 27 paling gedenya. Ikut dari awal. Begitu enggak duduk aja kipas-kipas pakai muknanya. Pakai mukna dia. Ladolin. Kok gimana? Udah ke pasar belum? Begitu. Ya, saya sih baru beli baju satu ini. Saya belum, boro-boro ini gitu. Jadi sama ngobrol aja. Begitu. Ada tuh kayak begitu. Tapi bukan ibu-ibu ini, bukan. Begitu. Begitu. Tuh begitu. Ini yang kayak begini namanya dapat fadilah taharrum, takbir bersama imam. Gede ganjarannya. Gede. Jadi ganjaran berjamaah tuh nggak sama. Masing-masing orang tergantung bagaimana dia berjalan. Yang ketiga, fadilah rokaat. Dan ini rumus paling penting. Ini jangan sampai kagak nih. Ini yang harus dipikirin sama kita. Fadilah rokaat. Kapan tuh kita dapetin fadilah rokaat? Fadilah rokaat itu bisa didapat oleh kita makmum. Bisa didapat oleh kita makmum bila mana kita ruku dan baca tasbih sekali baru imam sami Allah. Tuh rumusnya. Bila mana kita ruku dan baca tasbih sekali dalam ruku, imam sami Allah. Tuh rokaat dapat. Ingetin nih. Rokaat dapat. Jadi contoh, imamnya lagi ruku, masuk masjid, lagi ruku, kita baru datang. Sholli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Langsung ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baru sekali imam samiallahu liman hamidah, maka kita dapat rokaat. Kita dapat rokaat. Bila enggak begini, rokaat enggak dapat. Umpama imam lagi ruku nih, imam, kita takbir, Allahu Akbar, baru turun, Allah, imam sami Allah, turunnya mau jadi, tapi rokaatnya nggak dapat. Imam salam kudu nambah satu. Iya, kalau dari awal nih ceritanya, imam salam nambah karena rakaat nggak dapat. Atau kita udah turun, imam lagi ruku, Allahu Akbar, kita ruku juga Allahu Akbar nih, Allahu Akbar, kita turun, baru sub doang, imam sami Allah, nggak dapat. Tapi terusin dikirnya mah, tapi rokaat nggak dapat. Ingetin nih, yang kayak begini nih. Jangan sampai kita pikir udah sholat padahal belum. Begitu. Contoh nih, ikutnya dari awal. Ya, nih kita nggak ngomongin makmum muafiq nih, nanti kita ngomongin. Nih masbuk dulu.
yang ketinggalan. Ntar ngomongin muafiq. Jadi kita ikut nih sama imam. Kayak tadi tuh yang taraweh tuh duduk aja. Pasumalatus alunna yauma idin baru diri. Usolli Allahu Akbar. Dia ruku baru imam sami Allah. Nggak dapat rokaat. Nggak dapat. Tuh ingetin nih patokan rokaat. Jadi patokan rokaat itu bila kita ruku secara sempurna. Bagaimana buat ngukur ruku sempurna? Minimal baca tasbih sekali. Lah kok kalau gue ruku tasbihnya sampai 3 kali? Itu sih udah bener banget. Begitu. Nih sekali aja jadi begitu. Pas kita baru tasbih sekali imam sami Allah. Begitu. Dapat. Kalau enggak dapat, enggak dapat. Jadi jangan kita ikut bareng sama teman kita. Bareng. Ini belum tentu dapat rokaat walaupun bareng. Takbirnya walaupun bareng. Belum tentu dapat. Contoh. Berdua nih ketinggalan. Allahu Akbar. Imam lagi ruku. Begitu. Yang satu dia baca iftitah. Begitu Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Yang atu enggak ruku. Dapat subhanallah azim wa bihamdihi. Dapat imam sami Allah. Dia mah pas imam sami Allah baru ruku, kagak dapat nih. Kagak dapat. Kenapa enggak dapat? Enggak dapat ruku bersama imam. Tuh begitu. Enggak dapat ruku bersama imam. Ini dia harus pahami. Di dalam aturan-aturan berjamaah tuh ada 3 fadilah tuh. Fadilah jamaah, fadilah takbir bersama imam, dan fadilah rokaat. Patokan rokaat ruku. Patokannya. Jadi kita harus ingat-ingat ketika kita ngikut imam tuh. Wah ruku saya nggak dapet. Ya. Nggak dapat. Nanti kita ngomongin makmum muafiq. Ntar nih satu-satu kita bedah. Begitu. Nah, ada berapa aturan-aturan berjamaah supayalah kita sholatnya sah? Ada 9. Syarat sah berjamaah jumlahnya ada 9 syarat. Agar supaya sholat berjamaah kita sah adanya. Artinya kita ngikut imam nih dibenerin sama agama. Dianggap bener oleh agama. Jumlahnya ada 9 syarat. Yang pertama, makmum wajib niat berjamaah. Makmum wajib niat berjamaah. Makmum tuh kudu niat berjamaah. Bagaimana niatnya si makmum nih? Terserah. Yang ibu-ibu biasa baca adaan makmuman lillahi ta'ala, ya jadi. Atau niatnya adaan jamaatan lillahi ta'ala, jadi. Wis yang udah umum aja. Biasanya peniatnya adaan. Iya udah, itu aja udah. Biar pendek kita neranginnya, nggak panjang-panjang. Begitu. Jadi ingat yang wajib niat berjamaah ini siapa? Imam. Yang wajib niat berjamaah ini siapa? Kalau imam? Yang benar nih.
Jadi yang pertama apa yang pertama? Makmum wajib niat berjamaah. Makmum wajib. Kalau imam? Jadi dibaca tulisannya tuh. Iya, supaya ibunya bisa jawab. Dilihat lagi tulisannya. Yang pertama apa? Makmum wajib. Baik. Kalau imam? Ada nggak catatannya? Begitu maksudnya. Begitu. Ada nggak yang tadi ibu catat tuh? Nggak ada. Wajib nggak imam? Kagak. Begitu. Iya. Tuh gitu. Itu tujuan dicatat tuh biar ibu ngerti. Jadi jawab tuh bukan pakai kira-kira, bukan. Kayaknya wajib. Lihat aja tulisan yang ibu catat tuh. Ada nggak nama imam? Ada nggak? Jadi yang wajib niat berjamaah siapa? Kalau imam? Kagak wajib. Imam. Nanti pada bab salat Jumat tuh lain. Kita ngomong di luar Jumat dulu. Biar yang umum. Begitu ya. Jadi yang namanya orang jadi imam tuh kagak wajib niat jadi imam. Imam enggak. Enggak wajib. Enggak niat jadi imam enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh, cuman si imam ganjarannya satu wong niat, kagak niat berjamaah imam. Begitu. Jadi imam itu tidak diwajibkan niat berjamaah. Jadi imam enggak perlu niat imaman, enggak. Kalau pengen dapat 27 niatnya imaman. Kalau pengen ganjaran atu enggak pakai niat imaman. Kalau makmum wajib. Tuh begitu. Kalau makmum wajib. Wong namanya berjamaah itu kita makmum ngikut sholat orang pada gerakannya. Maka karena niat ngikut, wajib kita niat ngikut. Wajib niat. Enggak boleh kalau kagak niat ngikut. Kagak boleh. Kudu niat makmuman. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat. Begitu menghadap kiblat, jadi makmum, kudu ada. Kenapa ngomong jadi makmum? Ngikut imam, begitu. Kalau imam enggak mesti niat jadi imam, kagak. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mau berjamaahnya wajib. Karena berjamaahnya wajib fardu ain, imam juga wajib niat imaman, makmum juga wajib niat. Kalau sholat Jumat, kita nggak bicara Jumat, ntar kita bicara di luar Jumat dulu, karena kan ibu-ibu ini jarang kalau ikut Jumat. Jadi kita itu kudu niat tuh makmuman. Maka nggak perlu kalau kita mau ngikut teman kita sholat pakai dicolek-colek, nggak perlu. Itu namanya colek. Begitu pakai, nggak usah colek-colek, nggak perlu. Mau ngapa dia colek-colek? Mana temannya lemah jantung lagi, modar dia. Ya wassalam. Dosa dia kalau mati. Nggak perlu. Itu orang-orang, ya makanya disuruh ngaji. Biar kita tuh benar dalam sholat kita.
Begitu, enggak orang-orang. Gitu kita. Kalau berjamaah niat makmuman, sehingga nih dengan makmuman imamnya lagi tasawuf awal, kita diri Allahu Akbar, kudunya kita baca Fatihah. Karena imamnya lagi tasawuf awal sama agama, lo belebur sama dia, maka kita juga kudu duduk tasahud tuh, gara-gara makmuman. Begitu. Kita wajib niat makmuman kalau jadi makmum. Wajib. Kalau mau ngikut, kita berhenti boleh, boleh. Berhenti jadi makmum belum kelar, boleh, boleh. Namanya mufarokoh. Mufarokoh tuh aku niat berhenti jadi begitu. Boleh. Contoh, sholat baru serakaat. Begitu, baru salat Allahu Akbar, kita udah makmum rakaat kedua. Handphone samping kita bunyi, mana orang mau bayar utang lagi, mana gede lagi ini, giro pending tadinya, giro pending. Waduh, ini bagaimana ini ya? Begitu tuh, ini ada janjian, gua berhenti aja jadi makmum, boleh, boleh. Di hati niat, aku niat berhenti jadi makmum. Udah sholat sendiri aja kebut, salam pulang, boleh. Itu namanya mufarokoh. Begitu. Namanya mufarokoh. Boleh, boleh. Agama tuh begitu. Tapi nggak boleh kalau kagak pakai niat main bubar-bubar aja. Begitu. Contoh, kita sholat di masjid. Biasanya sholat tuh berjamaah di rest area. Imamnya suratnya panjang, Yasin lagi. Waduh, lagi buru-buru. Dah berhenti jadi makmum, udah sholat sendiri aja. Sholat sendiri, biasa aja sendiri. Sholat sendiri, mana bacanya kulhu, kan cepet banget ya. Ya, salam, imam belum kelar, kita udah kelar, enggak apa-apa. Tapi ingat, enggak dapat ganjaran 27 dengan berhenti gitu. Tapi boleh tuh begitu. Boleh. Tuh kalau namanya mufarokoh. Namanya mufarokoh tuh berhenti jadi makmum. Begitu. Kalau udah berhenti jadi makmum, kagak boleh ngikut dia. Jadi sholatnya sendiri aja. Biarin. Kata teman kita nih, ngapa ini simpo ini sholatnya sendiri nih, kayaknya ajaran baru. Begitu. Ya biarin orang mah. Orang kita pengen buru-buru, habis salam pulang. Begitu. Enggak apa-apa. Gitu. Agama tuh nggak kaku kalau kita tahu tuh, enak, begitu enak. Kita udah niat berjamaah lama ya, begitu, pulang aja. Begitu, artinya pulang tuh sholat aja sendiri udah. Jadi begitu. Takut ketinggalan kereta, takut ini, kan begitu. Artinya bisa jadi ada kasus-kasus kayak begitu. Nah, Islam ini datang rahmatan lil alamin, maka semua orang diayomi oleh Islam. Begitu. Enggak kemudian orang kudu ikut kita, kagak. Begitu, kagak. Enggak begitu. Islam ini luas enak. Begitu. Itu Islam. Enggak kaku, enggak. Islam tuh enggak kaku. Jadi masing-masing ini ada ajarannya. Si imam, gua mau ogah dan niat makmumin dia, ya nggak apa-apa. Enggak dapat 27 tapi imam, tapi boleh jadi imamnya. Kalau kita makmum wajib niat jadi makmum. Wajib. Niat makmum. Tuh begitu. Begitu. Sehingga imam nggak perlu tahu makmumnya siapa-siapa, nggak perlu tahu. Begitu. Saya aja ada yang negur. Nih satu di antara lakinya ibu. Itu istri saya itu. Ya mana saya tahu namanya siapa ya. Begitu. Orang yang ngaji banyak begitu. Saya kagak tahu yang ngaji ini siapa-siapa. Masa sih? Aduh, Bapak datang aja. Begitu, gitu. Ya saya kagak paham. Yang ngaji orang mana juga gak ngerti.
Begitu. Suruh datang nggak datang. Sampai sekarang nggak datang. Kita saya bilang saya kagak ngerti. Nggak paham. Saya mau ngajar aja kalau Kamis itu nggak ngerti orang mana. Kata kita gitu. Kecuali dia rajin nanya. Pasti ditanya tuh. Begitu. Atau yang tawanya kenceng. Pasti bakal saya tanya. Tuh siapa itu yang kenceng tuh? Begitu. Begitu. Emang begitu. Kurang paham saya. Saya kurang paham. Begitu. Jadi imam itu tidak dipersyaratkan niat jadi. Adapun makmum kalau pengen sah kudu niat jadi makmum. Kudu niat. Kalau kagak niat jadi makmum, dia ngikut imamnya tuh kagak sah. Tuh begitu. Satu tuh. Syarat berjamaah. Dari 9 nih. 2. Makmum itu kudu tahu. Makmum itu kudu tahu pindah-pindah gerakan imam. Kudu tahu. Taunya caranya terserah. Apa ngelihat langsung kayak baris pertama kan ngelihat. Atau ngelihat makmum lain kayak kita di baris ke-10. Lah teman kita ruku, berarti imam ruku, kan tahu juga. Atau dengar suaranya. Dengar doang. Suaranya Allah Akbar. Kayak di Mekah tuh. Kali ibu kan gak tahu tuh imamnya di mana. Umroh berkali-kali gak tahu juga tuh imam di mana. Bener nggak? Oh iya gitu. Tapi tahunya dari mana? Ah iya, itu namanya sah. Udah sah. Yang penting tahu juga namanya. Jadi tahu itu lihat langsung. Atau tahu itu lihat makmum lain. Tahu itu bisa dengar suara. Jadi dengar suara. Cuman kalau dengar suara, kalau suara ini pakai speaker yang langsung, bukan pakai recorder begitu, pakai speaker, maka kalau mati gak sah speakernya. Ini contoh. Ini lantai 2 kayak gini. Nah, perempuan di atas atau di bawah sama aja. Kita mau balik. Perempuan di bawah, laki-laki di atas. Itunya berjamaahnya rapet. Kayak gini kan namanya rapet nih. Rapet. Pakai mic doang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Kedengeran. Mati lampu. Lah kan gak tahu dia. Imam ruku. Apa sujud. Dia diri aja dari tadi. Rakaat pertama kok imam gak ruku-ruku. Tahu-tahu orang pada turun. Begitu. Kagak tahu. Gitu. Kagak tahu. Itu kagak satu berjamaah. Karena nggak ada penghubung antara sholat kita sama sholatnya imam. Apa yang nemuin? Lihat kagak, denger kagak. Begitu. Maka enggak ketemu kalau lihat kagak, denger kagak. Kagak ketemu, kagak satu. Kalau kayak begitu, maka biasanya masjid tuh rapet. Umariyah begitu ya, rapet ya Umariyah ya. Oh rapet, mic-nya mati. Umpama, ibu-ibu di bawah umpamanya. Kan rapet juga tuh ya kayak gitu ya. Rapet, ada beberapa masjid rapet, ada yang kagak. Rapet, mati mic-nya, ya udah wassalam. Kagak dengar. Tapi ada teman kita takbirnya kenceng, Allah, nah itu masih dengar juga namanya. Kayak begitu tuh, aturan berjamaah. Kudu lihat
Kudu denger. Karena apa? Karena kita perpindahan geraknya imam kudu tahu. Kudu tahu. Ikut nggak tahu. Tahu-tahu dia udah belok aja. Ya kehilangan jejak. Namanya kagak ikut. Kalau jadi buntut tuh kudu ikutin pala. Begitu. Namanya ikut. Kalau kagak tahu mati. Ya wassalam. Maka kalau masjidnya rapet tuh harus pinter. Takut mic-nya mati, harus ada genset, segala macem. Supaya nyelamatin sholatnya makmum. Kasihan makmum. Udah serakaat dia bingung. Ini bagaimana kalau mic mati? Mufarokoh. Begitu rumusnya. Langsung sholat sendiri aja. Daripada bakal batal ngulang dari awal. Niat berhenti, gara-gara ini udah putus nih. Kagak ada penghubung antara kita dengan imam. Kita nggak bisa kalau nggak ada penghubung, kagak jadi. Kalau nggak ada penghubung, kagak jadi. Kudu ada penghubung. Makmum tuh begitu, penghubung. Maka ada kalanya kalau jamaahnya banyak perlu ditambahin mubaligh. Mubaligh itu eho orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya mubaligh. Ibu-ibu begitu. Tempat majelis sholat tarawehnya gede. Suara imamnya kecil, halus banget. Begitu. Emang dia orang Sunda kali ya. Halus. Bismillah. Pelan. Begitu. Halus. Kalau suaranya kecil nih, dibantuin satu orang. Barisnya di mana? Mubaligh nih yang bantuin nih. Di suara paling jauhnya imam. Barisnya jangan diketek imam. Gitu. Itu mah nggak perlu, udah tahu yang ini nih. Umpamanya suara imam ini nyampe 5 baris, berarti di baris kelima wakil imam, untuk supaya yang baris 6, 7, 8, 9 ini kedenger. Begitu namanya mubaligh. Begitu disebutnya, penyambung lidah imam. Mubaligh itu begitu, jangan diketek, jangan. Cuma berisik banget taraweh. Itu udah nenek kayak bocah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Gitu. Jangan. Itu mau bocah. Begitu. Jadi supaya rapi berjamaah. Jadi wakil imam nih satu. Jadi kayak imam juga dia. Untuk yang belakangnya. Ini aturan berjamaah. Aturan. Tuh, kalau kita kagak tahu, kagak sah. Kalau kagak tahu, maka rumus tahu itu ada 2, lewat kuping, lewat mata. Begitu. Bisa jadi tahu. Lewat kuping, lewat mata. Jadi kalau lewat mata lihat langsung atau lihat tidak langsung. Kayak ngelihat makmum tuh, itu namanya ngelihat tidak langsung. Pakai kuping ya pakai suara imam. Walaupun orangnya nggak kelihatan. Jadi begitu jadi. 2 tuh. Aturan berjamaah. Udah 3. Oh baru 2. Kan udah 2 tuh. Sekarang ketiga. Kata kitab kita, wa an yutabi'ahu fiha. Yang ketiganya, makmum kudu ngikuti imam. Makmum kudu ngikutin imam. Apa itu? Takbirnya makmum kudu belakangan, imam duluan. Jadi jangan sampai imam belum takbir, kita udah takbir dulu.
Allah, kita pasti imam nih bakal takbir nih. Gua kan dari kecil sholat nih, dari kecil nih gua sholat. Kita takbirnya duluan jadi makmum, kagak jadi. Namanya kagak ngikut. Begitu, ngikut. Begitu. Maka ada namanya dalam itu tuh pengawal. Pengawal itu adanya di depan apa di belakang? Pengawal kiai. Hah? Hah? Belakang apa di depan? Aduh, belakang tuh pengakhir. Gitu. Enggak ngerti. Gitu. Pengawal tuh di depan apa di belakang? Hah? Depan. Kalau di belakang? Pengakhir. Begitu. Ini enggak paham. Begitu. Begitu. Kalau yang di belakang namanya pengikut. Namanya. Begitu. Namanya Iya, kalau pengawal di depan. Begitu pengawal. Saya sering ngomelin tuh yang ngawal-ngawal saya naik motor di belakang mobil saya. Ente bukan pengawal, pengakhir. Begitu. Kalau pengawal depan, begitu. Oh begitu. Iya, namanya ente pengakhir. Begitu. Kalau pengawal di depan, namanya pengawal. Iya, begitu. Nah, kalau makmum tuh kudu ngikut. Ketiganya kudu ngikut. Di belakang apa di depan? Belakang ngikut. Namanya juga ngikut. Begitu, ngikut. Itu mau yang ngajak mau belum makan, dia udah makan duluan. Nah, ini kagak ngikut ini. Begitu. Jadi yang namanya ngikut ini mutabaah, yang ketiga ngikut imam. Takbir kita nunggu imam kelar dulu. Allahu Akbar. Udah rapi baru kita takbir. Ruku nunggu imam ruku. Itu mah imam belum ruku, walam yakullahu, tangannya udah turun aja. Nih pasti imam bakal turun nih. Bakal turun nih imam, bakal ruku. Ya Allah, lu ngikut. Kalau ngikut entar tangannya udah turun duluan aja. Sabar. Ngikut namanya. Jadi baca Fatihah, kalaulah kita ada kesempatan maka nunggu imam waladhdallin, amin, baru baca Fatihah. Ntar lain cerita kayak taraweh ngebut bagaimana nanti kita bedah. Kalau nggak keburu. Kudu ngikut. Imam udah ruku, Allahu Akbar, turun, baru ruku. Imam sami Allah liman hamidah, baru sami Allah. Imam turun sujud, Allahu Akbar, baru turun. Imam belum turun, dia udah turun duluan. Sabar. Sampai imam salam 2 kali. Imam udah salam 2 kali, baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru salam. Tuh imam baru assalamualaikum, udah main samber aja. Mau kemana? Begitu. Biar 2 kali dulu. Sabar. Sabar. Iya. Begitu. Udah jangan nyalain orang, nyalain kita aja. Begitu. Biarin orang mah. Begitu. Kita nih biar benar. Begitu. Maka imamnya juga kudu ngaji. Imamnya kudu Imamnya nggak ngaji repot. Salamnya yang kencang sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya kan nungguin. Kata itu di pengajian kudu 2 kali dia tungguin. Kok kagak salam-salam nih? Gua salam juga nih. Salam. Imamnya kagak ada, lagi ngopi di bawah. Kan kurang ajar ini imam. Jadi imamnya juga kudu ngaji. Salamnya kenceng 2. Duanya jangan sekali doang.
Imam tuh dua-duanya kenceng. Begitu. Karena makmum ini diajarin salamnya nunggu imam rapi salam dua-duanya. Jangan buru-buru. Begitu. Cuman kalau dalam bab sungguh salam dua-duanya ini sunat aja, yang salam pertama baru wajib. Begitu. Kalau buru-buru kurang kita ganjarannya. Repot. Karena kita wajib mutaba'atul imam. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Kata Nabi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Faidha kabbara al-imamu fakabbiru. Apabila imam telah beres takbiratul ihram, baru ente takbir. Itu namanya ngikut. Begitu. Ini ngikut. Sabar. Begitu. Sabar. Ngikut aja. Jadi makmum tuh ngikut imam. Begitu. Ngikut imam. Jadi ngikut takbir kita kudu belakangan sesudah imam beres takbir. Yang kedua arti ngikut, jangan ampe ketinggalan dua rukun secara sengaja-ngaja. Begitu, secara sengaja-ngaja. Imam sujud, kita masih diri. Sengaja-ngaja, bukan makmum muafiq. Makmum muafiq tuh yang kemarin kita singgung. Jadi Fatihah kita lupa bengong. Bengong. Imam pasumalatus alunna. Waduh, gua belum baca Fatihah. Ini namanya uzur. Yang kayak begini namanya uzur. Ini mah dituntut kudu baca Fatihah sampai kelar. Ketinggalan ruku enggak apa-apa. Ketinggalan sami Allah enggak apa-apa. Ketinggalan sujud pertama enggak apa-apa, ketinggalan rukuk dan sujud juga enggak apa-apa. Sujud dua lah penentuan. Begitu. Begitu. Kayak taraweh, imamnya ngebut bacanya. Ngebut. Tapi ngebut ini jangan disalahin. Imam baca ngebut ini enggak bisa disalahin. Kenapa enggak bisa? Karena waktu kita salahin imam katanya pesenan makmum. Pesenan, nih ibu-ibu yang ngaji aja kita tanya. Nih kalau taraweh pengennya yang lambat tapi yang cepet. Tuh, yang ngajinya aja kayak begitu tuh. Pengennya cepet. Jadi imam disalahinnya nggak mau. Karena katanya request makmum. Begitu. Jadi bagaimana imamnya ngebut nih? Kalau kayak taraweh, ibu kudu pinter caranya. Baca Fatihahnya sesudah imam baca seayat. Gitu kalau taraweh tuh. Ini namanya makmum kudu ngerti. Atau dua ayat. Yang biasa saya kerjakan pas imam iyyaka na'budu baru bismillah. Kalau saya tuh begitu kalau jadi makmum. Taraweh tuh di kampung-kampung. Jadi imam waladhdallin kita udah separuh Fatihah. Amin amin aja, jangan gamin. Enggak batal Fatihahnya dengan amin. Umpamanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam waladhdallin amin, lanjutin ihdinas siratal mustaqim. Jadi imam kufuwan ahad kita waladhdallin. Cerdas namanya makmum. Begitu. Kalau taraweh tuh kayak begitu. Biar kita dapat ganjaran tarawehnya. Itu mau kagak. Begitu. Nunggu imam waladhdallin. Baru baca Fatihah. Baru juga Maliki Yaumiddin. Imam ruku. Dia ruku aja. Mana orang yang kayak begitu ngaji juga lagi. Kayak begini. Kagak dapat ganjaran tarawehnya. Kagak, wong belum baca Fatihah. Belum baca. Kalau rakaat pertama sih nggak apa-apa tuh masbuk. Emang kipas-kipas kan pertama kan. Rakaat kedua kan ikut dari awal, bener nggak?
Nah, mana kulhu lagi ya kan? Lah, imam ruku dia langsung ruku aja. Padahal Fatihahnya belum rapi. Padahal bukan masbuk. Ini kagak sah. Sholatnya kagak sah. Namanya kagak ngikut imam. Yang kayak begini nih. Makanya Nabi bilang, kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Banyak banget orang yang sholat taraweh, yang sholat enggak dapat apa-apa kecuali olahraga doang, capek, nunggang-nungging doang. Dikata habis dari mana? Taraweh, kagak. Gara-gara enggak baca Fatihah. Maka kita kudu pinter ngelihat supirnya. Waduh, supirnya siapa? Kong Ahmad. Wah, lama ini, lama. Nah, enggak apa-apa, pelan. Jadi kita harus ngerti. Begitu, ngerti. Nama juga orang ngikut, ya kan? Begitu, kayak di pesawat ngikut, kudu pakai seatbelt, pakai. Ya, ngikut. Begitu. Ini supirnya kayaknya dari Batak nih, antar lintas Sumatera. Tahu belokan, ngebut tandanya. Ya, kita harus paham. Begitu, supaya kita rapi. Begitu. Ukur tasbih kita sekali dapat tenggal waktu ruku. Ini ukurannya. Subhana rabbiyal azim. Oh, dapat. Oh ya, berarti kita rukunya sah. Baru sub doang kita udah langsung sami Allah, kagak dapat. Diukur. Ini berjamaah supaya jangan kita udah yang penting gak berjamaah. Enggak. Ada aturannya nih. Supaya kita benar di dalam berjamaah. Wa an yutabi'ahu fiha. Kita kudu ngikut imam pada gerakan-gerakan imam. Artinya ngikut takbirnya belakangan. Dan belakangannya jangan sampai 2 kali rukun fi'li. Kayak tadi, imam udah sujud kita masih kelamaan. Padahal bukan makmum muafiq. Kalau muafiq tadi nggak apa-apa. Ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini di dalam aturan berjamaah. Supaya kita berjamaah ini nggak asal. Begitu. Jadi dilihat tuh. Supaya kita benar dalam sholat. Karena Fatihah rukun. Kalau kita makmum muafiq, apa tuh makmum muafiq? Makmum yang sebetulnya cukup waktu untuk baca Fatihah kalau tidak bengong. Dia bengong aja karena imamnya suaranya merdu. Dia enak dengerin aja. Pas mau ruku, gua belum ruku, belum baca Fatihah. Ini bagaimana nih? Ini orang kudu baca Fatihah. Baca aja Fatihah biar imam ruku nggak apa-apa. Biarin gak ikut ruku bareng sama imam. Karena kita aturannya diatur oleh Nabi. Oleh agama, ente kudu baca Fatihah dulu. Begitu. Sebab kata Nabi, man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fahiya khidaj. Begitu. Siapa orang yang tidak baca Fatihah, sholatnya, maka sholatnya kurang, tidak sah. Kalau kita kagak baca Fatihah kecuali masbuk, nanti ditanggung imam. Kalau muafiq kudu baca. Maka kita nggak apa-apa kalau jadi muafiq ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tapi kalau kita makmum masbuk, kita nggak baca Fatihah, maka imam nanggung Fatihah kita. Walaupun masbuknya disengaja, kayak ibu, masbuk disengaja duduk aja. Pas baca surat baru diri. Namanya masbuk nggak apa-apa walaupun Fatihahnya nggak kelar juga, karena patokannya dari takbir ibu itulah jadi makmum. Patokannya ibu baru Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku udah ruku aja, karena memang ikutnya baru di situ. Namanya makmum masbuk. Tapi kalau ikut dari awal begitu, nah ini namanya makmum muafiq. Begitu. Ini mah dihukum kudu kelarin Fatihah. Begitu diatur oleh agama. Supaya sholat kita ini nggak asal-asalan. Ada 9, masih 6 lagi, tapi saya segini aja.
biar enggak puyeng ngapalinnya. Begitu, gitu. Jadi buat tanya jawab, ada yang ditanya dari materi ini atau resum doa silahkan. Baik. Iya. Iya. Betul. Baik, terima kasih, hebat bunda kita. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ini namanya hadis itu ada umum, ada khusus, ada taksis, ada pengecualian. Maka di Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bila kemudian itu imam udah baca Fatihah cukup dengar saja. Begitu. Jadi sehingga bagi makmum masbuk itu pengecualian dari hadis Bukhari dari Abu Hurairah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat orang yang tidak baca Fatihah di dalam solatnya. Siapa ini orangnya? 1 imam, 2 solat sendiri, 3 makmum muafiq. Adapun makmum masbuk keluar dari ini. Dalilnya itulah imam itu menanggung Fatihah makmum. Gitu, yang disebut imam tuh nanggung makmum. Ini yang kadang orang jadi imam gak mau, gara-gara kalimatnya salah. Agama tuh mengatakan imam itu menanggung makmum. Maksudnya menanggung Fatihah makmum yang kagak kebur, udah diwakili imam, bukan menanggung dosa makmum. Kalau nanggung dosa makmum kasihan imam Masjidil Haram. Begitu. Makmumnya banyak banget. Dosa yang ditanggung sabrek. Bukan nanggung dosa makmum, tapi nanggung Fatihah makmum yang tidak keburu. Jadilah sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada pengecualian yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk. Itulah kenapa kita harus ngaji fikih. Karena hadis itu mentah. Hadis itu beras. Hadis itu kayak beras. Salah ngolah bisa jadi bubur, bisa gosong, bisa jadi aron. Maka ulama tuh semacam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ini yang tukang masak. Dia meneliti semua hadis tuh, semuanya diteliti. Maka ini enggak kayak begini memahaminya. Begitu. Inilah pentingnya fikih. Jadi fikih itu peresan dari Quran, peresan dari hadis. Ini contoh Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman diwajib puasa Ramadan. Perempuan pun puasa Ramadan, bukan laki-laki doang. Nanti sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis shalah idza nudiya fis salati. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ati fas'au. Ini yang perempuan sholat Jumat enggak yuladina amanu? Kagak, nanti ada hadisnya. Inilah yang kemudian ngaji fikih. Jadi fikih itu intisari dari Quran, dari hadis. Fikih itu. Jadi bagi kita, maka kita kelasnya di fikih yang sudah matang. Yang udah matang. Jadi ngaji fikih nih kayak kita Riyadh nih. Namanya KFC. Namanya siap saji namanya. Itu ulama, Imam Syafi'i segala macam, itu tukang masak. Ini berasnya beras Cianjur apa mana, masaknya berapa menit, airnya berapa, tugas mereka tuh mengolah-olah. Itulah. Maka kenapa kita harus ngaji fikih? Karena hadis itu umum. Ada kalanya
hadis itu kudu ditaksis. Ada kalanya hadis itu sahih tapi udah nggak dipakai sama Nabi. Contoh hadis sahih aftaras shaim wal mahjum. Kata Nabi, batal puasa orang yang bekam dan yang dibekam, yang nyuntik dan yang disuntik, yang donor darah maupun yang ngambil donor darah. Hadisnya sahih. Begitu hadisnya ditolak oleh ulama. Kok sahih enggak? Karena hadis ini udah diamandemen. Kata Siti Aisyah, ada hadis lain yang lebih sahih. Nabi lagi puasa bekam. Enggak apa-apa. Enggak batal puasa. Cuman makruh aja jadi lemes begitu. Nah, inilah namanya cara mentaksis. Jadi la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Siapa ini yang tidak sah? 1 imam, 2 sholat sendirian, 3 makmum muafiq. Adapun makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung imam. Begitu. Allah Allah. Baik. Ya, baik. Kita nggak pakai nepuk-nepuk, nggak ada. Iya, ini kembali. Makanya tadi diingat-ingat tadi. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama apa? Wajib makmum, wajib niat berjamaah. Ada tulisan pakai nepuk-nepuk nggak? Ah iya, nggak ada. Nggak ada. Iya. Ah baik. Jadi yang pertama dulu, yang pertama tidak ada pakai. Ini pahami dulu nih satu-satu. Tidak ada pakai nepuk-nepuk tuh kagak ada. Begitu. Itu mau orang aja itu. Begitu. Gitu ditepuk. Mana dia imamnya gelian lagi tepuk. Begini. Enggak disyaratin imam tuh tahu atau tidak tahu. Ini kan diajarin ini. Makanya ikuti aturan yang ada. Jadi ikuti aturan yang ada. Kalau ibu gelasnya kosong, ibu paham sendiri. Tahu gelasnya kosong. Ibu kosong, ini diisi nih. Oh, berarti imam kagak perlu niat jadi imam. Ngapain pakai tepuk-tepuk? Orang kagak diatur. Begitu. Dan ibu bakal paham dari tulisan yang ibu catat. Gitu. Begitu. Jadi ibu nggak perlu. Bagaimana biar dia dapat 27? Kan begitu pertanyaannya. Gua pengen nolongin imam. Biar dapat 27 tuh imam. Iya takbir aja yang kenceng. Kan kedengeran nama imam. Bisa, nggak perlu pakai tepuk-tepuk. Begitu. Mana imamnya latah lagi. Itu begitu. Jadi nggak perlu tepuk-tepuk. Jadi nggak usah tepuk-tepuk. Pertanyaannya, adakah ajaran nepuk? Tuh pertanyaannya. Nih. Pertanyaannya nih, adakah ajaran nepuk? Maka bila itu ditanya, ada. Jawabannya ada. Yang bagaimana yang agama ajarin nepuk? Begitu. Bila mana kita baris sendirian. Nih ajarannya nih. Bila mana kita baris sendiri. Begitu, baris sendiri. Nih bagaimana? Harus pakai contoh praktek apa kagak? Praktek. Suruh baris nih. Iya, orang 6. Kalau pengen ngerti nepuk. Iya, 6. Ngadepnya mana nih? Ngadep sana dah. Begitu biar kelihatan. 6 orang. 6 orang saya butuh.
Ngadep sono, miring. Ngadepnya sono, miring. Iya. Ini berapa orang nih? Ntar dulu. Jangan jauh-jauh, nggak kelihatan sama temennya. Begitu. 6 ya, 6 orang saya butuh. Iya. Saya butuh 6 orang. Baris dulu, baris awas ininya nih. Takut kayak ini. Iya. Orangnya aja. Nah, iya. Nah, iya. Nah, baik. Ininya terlalu sempit ya. Rada miring begini, rada miring kayak gini nih barisnya. Kiblatnya biar kelihatan ibu-ibu. Iya, ini liatin saya. Tuh. Rada nyerong. Nah, ibu kita geser. Nah, begitu tuh. Jadi biar nyerong. Coba. Biar kelihatan. Nih kelihatan nggak? Kalau nggak saya suruh di bawah ini. Hah? Kelihatan? Hah? Kalau yang nggak kelihatan geser. Jangan orang ini udah nolongin ibu nolongin dia. Biar paham. Baik. Saya harus betulin. Nih satu jadi imam. Coba maju satu. Nah baik. Majunya jangan jauh-jauh kakinya. Baik. Baik. Ininya sayanya nyontoinnya sempit ya. Baik. Bagaimana ini cara ngebarisinya? Atau barisnya ngadep sono bakal kelihatan ya? Coba lempeng sono aja. Ini lempengin garis ini nih Bu. Ini garis ini. Coba lempeng semuanya baris dulu. Iya, lempeng kakinya. Nah, iya baik. Iya, siap. Satu di belakang satu. Satu aja saya butuh di belakang. Satu orang. Siapa? Baik. Agak kemarian berarti ibu kita. Ibu di belakang aja. Di belakang terus. Ibu, mohon maaf duduk dulu dah. Duduk dulu. Ya, saya tolongin. Baik. Baik. Coba maju satu yang di tengah. Dikit. Ya, baik. Rapetin. Baik. Nih, kalau pengen tahu ajaran nyolek buat ibu-ibu ya. Begitu. Sebetulnya nanti buat bapak-bapak kan barisannya bakal beda. Ini maksud saya baris ini penuh nih. Maksud ini barisnya penuh. Nah, berarti datang tuh ibu kita, coba maju lagi. Nah, iya. Tujuannya bikin baris kedua saya ini maksudnya. Paham? Coba di pantatnya di belakang. Baris. Terus di tengah. Nah, baik. Baik. Ini kan namanya baris dua. Ini kalau ibu kita ini ibu sholatnya sendiri begini nih, ganjarannya tuh. Walaupun dari awal. Kalau sendiri berjamaah. Kecuali emang suami istri sendiri, emang itu udah begitu aturannya. Ini sendiri nih, ganjarannya atu. Maka ibu kita barisannya agak maju dikit, di temannya yang mana aja dah, jangan deket imam, karena imamnya jangan sampai, anggap deh ibu ini deh, yang di kiri, coba di dekat pantatnya, iya betul gitu, udah nggak apa-apa. Nah maka kemudian takbir dulu, takbir, coba ibu takbir semua, ibu kita, nih, kalau yang lain udah takbir sedekap semuanya, sedekap. Ini saya mengatur, ini ibu nih, ini nih, yang ini udah bener nih, ini saya mau ngatur ajaran nepuk, nih bagaimana? Maka ibu takbir dulu. Takbir, Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar, colek temennya. Colek. Nah, temennya. Karena nih ibunya barisnya di situ, yang dicolek jangan itu. Dia mundurnya kalangan ibu. Nah, yang nyolek yang lainnya aja. Coba ibu sebelah mari, kalau mau nyoleknya yang sono. Iya, kalau ibu nyoleknya dianya mundurnya susah. Nah, baik. Ibu nyolek yang ini aja. Agak majuan kalau kurang. Enggak, ibunya aja. Ini jangan... Yang ini nggak usah geser-geser. Nah, baik. Colek yang ini habis takbir. Nah, colek yang ini. Nah, ibu kita mundur. Nah, tuh ajaran nyolek tuh begitu. Baru ada. Apa? Iya, nanti bakal orang baru yang ngisi nanti. Itu nanti ajarannya. Yang baru datang lagi suruh ngisi barisan itu. Supaya yang ini dapat 27. Karena kalau dia barisnya sendiri ganjarannya atu, maka tolongin nyoleknya sesudah nyolek ini hanya untuk kita, bukan untuk imam. Ingetin, untuk kita dapetin 27, bukan untuk imam. Nah, ibu kita yang tadi itu ganjarannya tuh supaya 27, colek temennya, temenin gua dong barisnya, gitu maksudnya. Baru nyolek. Itu doang, bukan kita nyolek orang jadi imam, nggak ada. Begitu. Betul. Jadi artinya kan ininya nih bakal lama-lama bakal mundur nih. Bakal mundur.
Anggap deh geser nih, karena ini kan posisinya lagi kayak begini nih. Coba nanti geser lagi dikit. Awas lo jatuh ya. Karena kita mengatur ini takut jatuh doang yang bakal jadi makmum dari tadi. Jangan sampai salah. Sampailah biar dia bisa baris di kedua. Tuh, intinya yang saya mau sampaikan, nyolek itu ada kalau kayak begitu. Begitu. Di luar itu nggak ada. Nah itu dia yang repotnya kayak begitu. Kalau dia nggak ngerti, maka kita ganjaran nyatu aja. Dah, silakan duduk. Jadi ajaran nyolek tuh kayak begitu. Ada di luar itu nggak ada. Di luar itu begitu, apalagi nyolek orang untuk jadi imam. Nggak usah. Ibu takbir aja yang kencang. Imam nggak perlu tahu ada yang ikut atau yang tidak, nggak apa-apa. Dia nggak tahu juga nggak apa-apa. Kita dapat pahala 27 begitu ya. Jangan takut gitu. Yang penting aturannya ini gitu. Betul gitu, iya. Iya betul. Jadi urusan imam itu nanti tugasnya imam gitu. Nanti bakal diatur kalau jadi imam nih. Ini kan kita lagi ngatur jadi makmum nih. Biar kita jangan sampai salah gitu. Jadi nanti bagaimana kalau jadi imam, ntar kita diatur satu-satu. Makanya dari 9 aja baru 3 nih. Gitu. Belum tuntas, ya pelan-pelan. Takut sampai maghrib doang lagi. Begitu. Karena saya ini bagaimana harus ilmu ini masuk dan paham gitu. Begitu. Nah, yang kedua apa itu ibu kita itu apa? Baik, ini pertanyaannya laki apa perempuan? Dua-duanya laki. Laki boleh, perempuan. Ini bagaimana ini ya? Iya. Iya baik. Kalau perempuan kan tadi udah diterangin. Sebetulnya kemarin juga udah saya suruh barisin jadi imam tuh kan. Udah kan? Udah paham kan? Begitu, udah paham. Nah sekarang nih bagaimana laki-laki begitu. Kalau laki-laki emang barisnya kudu di sebelah kanan. Kalau perempuan di mana barisnya? Minggu yang lalu ngaji juga ibu ini. Yang lalu itu perempuan di mana barisnya? Kalau sama lakinya di mana? Belakang. Tuh. Itu yang ditanya itu kalau laki sama laki itu. Yang ditanya itu. Karena makmumnya di sebelah kanan contohnya. Ketika makmum contohnya di sebelah kanan berarti imamnya laki, makmumnya laki. Ini bagaimana supaya makmumnya ini salah padahal sendiri di sebelah kiri. Bagaimana biar di sebelah kanan? Cara ngingetinnya ada 2 cara ngingetinnya. Sebetulnya nggak perlu diingetin, makmumnya aja yang udah salah. Imam nggak perlu puyang-puyang. Tapi kalau imamnya ini dia tahu yang di sebelah kiri ini di sebelum sholat tahu, maka dari sebelum sholat itulah dibilangin, bang sebelah kanan bang, begitu sebelah kanan sebelum sholat. Didandanin barisannya. Tapi bagaimana udah sholat? Lah imam kalau terus ngurusin makmum, capek kagak sholat-sholat dia. Ntar ada yang salah lagi, imam suruh benerin lagi, repot. Maka makmum ini salah, nggak dapet 27 nih. Begitu. Jadi bagaimana kalau perempuan sama perempuan? Pertanyaannya, ini dua-dua perempuan. Barisnya salah di sebelah kiri. Imamnya perempuan, makmumnya. Sebetulnya kalau perempuan jaraknya berapa? Sejengkal doang. Enggak perlu repot. Jadi bagaimana ngebenerin nih teman kita ini yang barisnya sebelah kiri padahal sendiri. Maka kita ngelangkah aja geser di kanan. Imamnya tuh tolongin temennya. Karena waktu ngaji suka ngebonceng. Tolongin pada 27. Geser aja kita imamnya geser dikit. Jadi yang tadinya dia sebelah kiri jadinya sebelah. Iya gitu aja.
geser nggak apa-apa. Begitu. Jangan baik. Iya baik. Nah, iya baik. Ini kan kita belum kelar nih ya, baru 3 ya. Tuh nanti bakal lanjutannya ke situ-situ tuh. Yang ditanya tuh, lanjutannya entar masih. Tapi kalau singkatnya, kalau di bacaan surat dimaklumi. Kalau di bacaan surat dimaklumi. Artinya dimaklumi itu enggak membatalkan sholat. Gitu. Hanya kalau sengaja-ngaja dia dosa. Begitu. Iya betul, iya betul. Ini lagi diterangin ini, ibu diem aja. Ini lagi diterangin ini ibu. Jadi kalau di bacaan surat, ingat nih surat di luar Fatihah. Kalau Fatihah tuh rukun. Makanya ini rukun sholat nih kita udah kelar semuanya. Udah kelar belum rukun sholat? Berapa rukun sholat? Berapa? 13. Tuh berarti ngaji riyad tuh. Begitu, 13. Ini yang rukun nih Fatihah. Surat bukan rukun, sunat. Jadi ketika ada salah tidak begitu bermasalah. Nanti bakal bermasalah pada Fatihah. Nah, nanti nih lanjutan materi kita ini belum masuk nih lanjutannya ini. Begitu. Intinya kayak tadi idah hasad. Itu namanya pada bacaan yang hukumnya sunnah. Ini enggak jadi masalah yang kayak begini. Karena ini urusan jangan ngobrol dulu ibunya, perhatiin kemari dulu. Kalau ada yang nggak ngerti, nanyanya kemari. Begitu. Jadi kalau ini surat ini semacam tabat, semacam apa aja yang di luar Fatihah ini sunat, bila ada salah-salah tuh masih maklumin, enggak ngebatalin. Begitu maksud saya. Enggak ngebatalin. Begitu, karena memang dia ngajinya dari tahlilan. Ngaji Qur'annya kan dari tahlilan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, begitu. Enggak duduk di pengajian Quran nama gurunya, begitu. Apanya? Enggak, ya baik. Tadi kan nyontoinnya ibunya idah hasad, makanya saya terangin itu. Mestinya ibunya kan bertanya bagaimana kalau Fatihah. Makanya kan saya terangin Fatihah nantinya. Begitu. Bila Fatihahnya tidak benar, bagaimana ini? Maka dilihat makmumnya. Makmumnya sama enggak sama imam? Ini sebetulnya nanti di depan. Kalau sabar aja kemis depan bakal diterangin. Yang ini mau nih. Karena ada nih dikit lagi. Begitu. Ini ada. Begitu aturannya tuh dikit lagi. Itu begitu. Kalau imamnya sama dengan makmum, sama-sama nggak bisa, maka sholatnya sah. Sama-sama nggak, imamnya ngalamin, makmumnya ngalamin, sah. Kalau kayak begitu. Kalau imamnya bagus, nggak bisa diikut dia, begitu. Enggak sah, kurang lebih begitu. Ini nanti sabarlah yang ini bakal keurai semuanya. Akan ketemu. Kalau udah ngomong berjamaah semuanya ada. Akan ada, insya Allah ketemu. Allah alam. Baik. Oh, masya Allah. Oh iya baik bunda. Iya baik. Nah iya baik, iya siap. Iya siap. Iya siap. Kasih nama dong. Tar dulu saya intip dulu. Oh iya, enggak dong, nama bunda kitanya dong. Iya. Ini Lutfinya bingung ini nantinya. Pasti bakal ditulisnya hamba Allah. Ayo. Iya, ditulis aja. Iya. Sudah ya? Sudah? Baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah nih yang pertama. Ini hari ini ada Ibunda Suti nih akekahkan cucunya bernama Muhammad Ammar Praditya. Ini hari ini ibu-ibu nanti bakal dikasih berkat pulangnya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah gitu. Begitu. Kasih berkat pulangnya. Jadi jangan buru-buru pulangnya. Nanti bakal dibagi. Tapi kita minta ridhonya, baca doa dulu. Ini Ibunda Suti ini mengakikahkan cucunya Muhammad Ammar Praditya, anaknya Pak Eko ya, Eko Wastanto. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Muhammad Ammar Praditya tumbuh menjadi muslim yang soleh, diberi umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan otak yang cerdas, dijadikan anak yang bakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya dan ayah bundanya, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummiyil habibil mahbub ala al-qadri al-'azimil jah, salatan taj'aluna biha wa auladana min ahlil ilmi wa alis salah wa alil mahabbah li rasulillahi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha wa iyyahum bi zumratis salihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma biaqil Fatihah bisiril Fatihah barakatil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaqqis sa'ilina bil Fatihah nas'aluka ya Allah ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka an taj'ala hadzal walad al-musamma Muhammad Ammar Praditya min ayalis salamah wa alis salamah wa taqarram alaihi bi tulil umur fi siha wal afiyah wa wafir haddahu bil ilmin nafi' wa rizqil wasi' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahih jasadah wa nawwir qalbah wa shrah sadrah wa wasi' rizqah wa hassin khalqah wa khuluqah wa ilal khairi qarribhu wa 'anil syarri ab'idu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alhu min ahlil syarri wal jahli wad dhari wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya Rahim ya Rahman. Ij'al auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa lil khairi wa lil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min lisyarri wajali waduri watuyan birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doain juga neneknya Ammar ini, Bunda Suti, sehat walafiat, barakah, qabul hajat dunia hajat akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ini gigi 2000 daripada Ibunda Nurhana. Ini pahalanya untuk almarhum Ibu Hajah, almarhumah Ibunda Hajah Rofi'ah binti Haji Eman dan almarhum Haji Muhammad Amin bin Kiai Haji Abdurrahman, Guru Durrahman ini, Durrahman Gebruk, begitu. Dan juga minta doanya buat Ananda Rizki Amalia. Iya baik, iya baik. Kita baca Fatihah yang ketiganya buat beliau, nih ada tulisannya ternyata. Baik, kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan wasilah daripada infak wakaf untuk pesantren ini di awal-awal tahun Hijriah 1446 Hijriah ini, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya Bunda Nurhana ini semuanya diwujudkan oleh Allah, infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda.
diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiarnya, dan Allah anugerahi anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang tinggi derajatnya, khususnya rezeki amalia. Moga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim menganugerahi anak keturunan yang solehin dan solehat, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini dari Ibu Wiwi, pahalanya buat Bapak M. Husin Adam. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Almarhum yang diniatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama, mudah-mudahan ini adalah masih di awal-awal daripada bulan Muharram. Bulan Muharram, bila ibu kuat puasa dari kemarin sebetulnya sampai Selasa. Kalau kuat sampai Rebo, jadinya sampai Kamis itu dari hari apa itu? Senin Selasa. Tanggal satunya hari apa tanggal satunya? Minggu. Berarti minggu itu 9-10-nya Senin Selasa. Senin 9, Selasa 10. 10 Muharram. Selasa. Bikin acara Selasa. Apa? Jadi kita ikut Muhammad kita. Iya, ikut Muhammad kita, jangan Muhammadiyah. Jadi kita malam minggu. Kalau tanggal 1-nya Minggu berarti tanggal 9-nya Senin, tanggal 10-nya Selasa. Yang tanggal 1-nya Senin begitu. Berarti Rebo begitu. Jadi sama aja. Oh iya baik, Selasa aja Bunda. Pokoknya Senin Selasa begitu. Senin Selasa ada doa Muharram, kan ada doa 10 Muharram suruh baca hasbunallah. Itu malam Selasa aja, malam Selasa begitu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini Allah hijrahkan kita dari kebodohan menuju keberpengetahuan, dari kurang sehat menuju kesehatan yang prima, daripada kesulitan menuju kelapangan, daripada rendah derajat menuju tinggi derajat, daripada kefakiran menuju kekayaan lahir dan batin, daripada kesulitan menuju kemudahan, dari su'ul khatimah menuju husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.